Oma, Mbak Citra, kok di sini? Nungguin Cinta juga? Farhan, papanya Arya juga terluka. Tadi ada kejadian. Pak Surya luka. Semoga cepat sembuh. Ya. Arya, Cinta gimana? Cinta nggak apa-apa kan? Cinta masih dirawat, Tante. Arya, maafin Oma ya. Oma minta maaf, nak. Oma ngapain minta maaf? Selama ini Oma sudah bohongin kamu. Sebenarnya kamu adalah anak Sabrina. Sahabatnya Tante Nova. Kamu bukan anak kandungnya Ida. Kamu anaknya Sabrina dan Surya. Dulu Surya pernah selingkuh sama Sabrina, pembantu rumah kita. Tapi apapun itu, Oma sayang sama kamu. Kamu tetap cucu Oma. Mau anak Sabrina, mau anak siapapun, kamu tetap cucu Oma. Oma sayang kamu, nak. Arya, Tante juga minta maaf ya. Tante selama ini sudah menutupi semua ini. Tapi satu hal yang pasti, Tante tahu kalau ibu kamu itu sangat menyayangi kamu. Dan dia terpaksa meninggalkan kamu karena keadaannya. Tante harap kamu mengerti ya. Dan Tante juga tahu, kamu sangat mencintai Cinta. Atau Mala. Malah. Iya. Jadi Cinta itu adalah Mala. Anak tante yang sudah lama hilang. Dan Sarah ini adalah adik tiri dari Mala. Tunggu. Berarti kalian semua ini saling kenal? An. Berarti selama ini lu tahu Cinta itu Malah? Iya. Tapi gue juga baru tahu belakangan ini. Waktu gue nolongin Cinta yang hampir dikubur hidup-hidup. Mungkin lu masih ingat kejadian itu ya? Di situ pertama kalinya gue bisa ngelihat dengan jelas mukanya Cinta kayak apa. Dan ternyata Cinta itu Malah. Orang yang gue cari selama ini. Kenapa lu diem aja? Karena Cinta hilang ingatan ya. Dia nggak ingat siapa gue. Dia nggak ingat hubungannya dengan gue. Yang dia tahu itu dia jatuh cinta sama elu. Permisi, maaf mengganggu. Dokter Arya, Dok, gimana keadaan Papa dan Cinta? kondisi Pak Surya saat ini sedang kritis dan dia ingin ketemu dengan Anda, dokter. Surya. Arya, Papa minta maaf. Papa telah berbuat jahat ke perempuan yang kamu cintai. Dari awal, kamu bawa perempuan itu ke rumah. Papa sudah tahu dia. Saya tidak akan menentang Bapak. Slot dari produksi yang kemarin itu mengandung bahan berbahaya. Dia adalah salah satu karyawannya yang ingin membongkar
kebusukan perusahaan kita. Saya yang akan mengatakan seluruh kebusukan perusahaan Bapak ke Pak. Jadi berita yang keluar itu sangat mencemarkan nama baik perusahaan kami. Tapi kenapa korbannya bertambah banyak, Pak? Itu tidak benar. Berarti berita ini tidak benar, Pak. Saya jamin itu. Dan ingin mencelakai dia. Ini bahaya buat kita, Pak. Kita bisa hancur, Pak. Enggak, kita hanya hancur kalau gadis itu bisa melihat matahari besok pagi. Pak, kenapa Papa tega ngelakuin semua ini ke Cinta, Pak? Kenapa? Cinta gak punya salah apa-apa kan sama Papa. Hidup Cinta itu hancur gara-gara Papa. Maafkan Papa ya, Alia. Papa belum bisa menjadi ayah yang baik untuk kamu. Sampaikan permintaan maaf Papa ke Malaya. Papa sangat menyesal. Ya Allah, kenapa hidup aku serumit ini? Kenapa pelaku yang menyakiti Cinta itu adalah keluarga aku sendiri? Pak, Pak bangun, Pak. Papa, dokter, Pak bangun, Pak. Papa jangan tinggalin Arya, Pak. Dok. Aku ngerti perasaan kamu sekarang. Mas Arya, aku keguguran, Mas. Mas, di sisi lain aku lega banget karena ini adalah dosa. Tapi di sisi lain aku ngerasa aku nggak bisa jaga anugerah dari Allah. Aku bingung harus apa, Mas. Cinta, maafin aku ya. Ini semua emang kesalahan aku. Dan aku juga baru tahu. Ternyata keluarga aku yang bikin kamu menderita selama ini. Sekarang aku malu dan bingung. Bingung untuk menebus semua kesalahan keluarga aku. Kamu gak perlu minta maaf untuk hidup aku. Kamu gak perlu minta maaf. Karena kamu, aku jadi bisa bertahan hidup. Walaupun ingatan aku udah muncul, rasa sayang dan cinta aku itu gak berubah, Mas. Gak berubah. Dan sampai kapanpun aku mau tetap sama kamu. Kalau kamu berkenan, aku mau hidup selamanya sama kamu. Sebagai Malah, sebagai Cinta, dan sebagai Archie. Kalau ditanya gimana rasanya sakit tapi nggak berdarah, ya kayak gini rasanya.
rasanya tuh kayak ada yang nusuk di dada. Tapi itu karena aku terlalu berharap sama cinta yang ternyata bukan ditakdirkan buat aku. Sekarang aku harus bisa ikhlas buat orang yang benar-benar aku sayang. Karena kalau aku benar-benar sayang sama dia, aku harus rela lihat dia bahagia dengan pilihannya. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Cinta itu datang tanpa direncanakan.